Kunci G kan, Ron? Yoi. Oke, kenapa nih? Karena Karena hari ini guys, tamu kita harus sangat-sangat sopan. ya, hari ini soalnya gini, Ron, bintang Gimana, tamunya, Ron. gimana? Jadi bintang tamunya Hah? setengah adem setengah panas, Ron. Iya. Bener gak sih? Ini yang tamunya adem. Adem. Yang nemenin panas. Panas. Siapa sih, Ron, bintang tamu kita? Kita kedatangan Frisley. Frisley. Hai. Gokil. Halo, Kak. Thank you banget lo, Frisley, udah mau hadir di Thank you, podcast Fris. kita. Anyway, kamu panggilannya masa kecil kamu siapa nih? Panggilan dari keluarga Cicis, tapi Cicis. tapi biasa dipanggil Fishy. 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 Oke, kita manggil Fishy kalau gitu biar Fishy, lebih akrab. Siap. Biar lebih Fishy, akrab. guys. Siap, Fishy, siap. terima kasih ya udah mau datang. Thank you ke banget. podcast kita Red Makasih. Room. Kita senang banget. Yes. Anyway, kamu apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Kamu ya. Gimana? Aku juga sehat. Amin, sehat. Kita ditanya. Kita jarang ditanya soalnya. Biasa kita langsung ke topik-topik selanjutnya, tapi kita ditanya. Kita sehat. Amin. Kita sehat. Kita sehat. Keluarga kamu sehat Sehat semua? semua. Sehat semua ya. Hmm. Nice. Nice. Nah di Lanjut, sini, Bi. Fis, kita tuh ngobrolin banyak yang kita obrolin soal daily life, work, Pasti, ya kan? pasti tuh. Terus love life, Live ya kan? nih pasti banyak penasaran, cuy. Percaya gak lo? Banyak, pasti banyak yang Lu tenang penasaran. aja semua, lu tenang, jangan lo skip Nah, semua, tenang. pemirsa Red Room nih harus santai. Tenang. Lanjut. Oke, anyway kita tanya soal YouTube kamu dulu ya. YouTube kamu apa kabar nih sekarang? Kamu lagi ada project selanjutnya atau gimana? Itu gimana? Kalau project selanjutnya itu mungkin masih sama MOP Channel bareng karena di Kakak Beradik Podcast. Tapi kalau YouTube pribadi lagi Kakak Beradik stop. Podcast. Lagi stop Oke, dulu ya. oke. Kakak Beradik Podcast aku tahu Tahu kan, lo? tahu tuh. Waktu itu sempat sama Alsyat apa bukan ya? Betul, sama Kak Alsyat di Bandung. Alsyat terakhir kesini bawa serigalanya ketemu sama anjing aku. Oh, ya gue nonton tuh Mm-mm. konten lo. Si Chester Iya, serigalanya. Chester. Waktu itu ngobrolin apa aja sama Alsyat? Banyak sih, jadi kayak Kak Alsyat ngalamin gangguan apa. Terus juga dia nggak pernah cerita dan dia tuh orang yang malah mencari kan. Percaya nggak percaya kata dia. Tapi pada saat di Bandung ya memang dia ngerasain, dia ngeliat juga. Jadi banyak pertanyaan yang keluar dari Kak Alsyat kayak, ini kok bisa sih kayak gini? Terus juga waktu itu aku pernah Jinora gini-gini. Kalau aku memang jujur aku kan nggak pernah bisa membaca ke depan. Jadi aku malah ngeliat ke Oke, belakang. flashback. Oke. Pada saat Kak Alsyat nyeritain aku langsung kayak, iya Kak maaf tapi gini ya. Jinora tuh pada saat itu gini. Terus juga sebelum Kakak bikin kandang itu ada pohon yang Kakak tebang. Terus dia kayak, dari mana kamu? Karena kan mungkin Jangan. Kak Alsyat kan masukin ke YouTube-nya pada saat kandangnya sudah jadi kan. Jadi nggak ada yang tahu tentang si pohon gitu. Jadi ya udah jelasin yang Frisley tahu. Oke. Jangan sembarangan aja. Enggak. Kita nih harus Jangan. Oke, kita jangan sampai kebaca. Enggak. Aku Enggak. nggak suka baca orang kecuali orangnya nanya. Oke, kalau gitu. orang nanya. Ini baru namanya sopan. Baru namanya menjaga hati kita juga, Ron. Iya, Ya kan? ya Biar kan? kita nggak gelisah. Benar. Soalnya gue udah gelisah nih sekarang. Kenapa lagi gue keringetan nih? Aduh. Ini AC kurang kencang nih kayaknya. Oh enggak, Aduh. ini karena rame sama yang aku bawa. Itu teman ada mungkin ada lingkungan lain. Tuh, gini, gue ngerasa tiba-tiba ruangan ini jadi lebih gelap. Nyalain lampu. Nyala lampu. Kalau nggak kita panggil Spike. Oke. Lanjut Lanjut, men. Oke. Tapi gue pengen tahu. Lo mau tahu? Kalau kemampuan lo itu tuh emang kamu tuh emang dari awal apa dari lahir apa gimana sih? Dari sejak Gua kapan? pengen tahu aja, pengen Kamu tahu. sadarnya dari Jangan banyak ceritanya. Oke. Kalau sadarnya kapan itu SD. Tapi kalau SD. kemampuan ini Kenapa dari kamu kapan? bisa sadar pas SD? Ya Karena itu baru ketemu sama makhluk yang serem, Kak. Oh. Selama ini aku menganggap mereka itu sama kayak Manusia. kita. Ya, jadi pada saat aku kecil, Oke. aku main sama mereka. Yang menurut mama anak kecil Main. wajar, ya Main kan? sama mereka. Kalau kata orang tua kan melihat anak kecil ngomong sendiri itu wajar kan? Iya, Kayak benar. oh ya udahlah namanya Iya anak sih. kecil gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya dulu aku ngikutin mereka kan lewatin rumah orang tuh nembus. Ini Aku lari kayak Toto nabrak tembok, pulang benjol ke mama. Dan mama selalu nanya, "Kenapa sih gitu? Kenapa masuk sih rumah?" juga? Dan aku bilang ikutin kakak atau ikutin dia. Di situ mama udah, wah nggak bener nih, nggak bener. Karena memang mama dulu pernah bisa melihat, tapi akhirnya Oke. tertutup. Oh. Jadi Oke. mama masih nganggep yang ya udahlah mungkin anak kecil wajar, tapi nanti nggak akan tapi bisa melihat. mamanya dulu bisa ngeliat juga. Berarti Ternyata. mungkin ya emang dari Keturunan. mamanya Oh, keturunan tuh memang mungkin banget ya? Mungkin banget kak. mungkin banget ya keturunannya. Terus
itu pertama kali kamu ngelihat makhluk yang serem itu pas SD itu ya berarti? Iya, SD. Itu bentuknya kayak gimana sih yang terbilang serem? Kan mungkin biasanya aku ketemu sama mereka yang dengan bentuk sempurna. Jadi Manusia itu. karena aku waktu itu tinggalnya di Bangka Belitung, masih banyak banget pohon. Jadi aku main petak-umpet di pohon sama temen-temen. Tapi ya anak Temen-temen kecil. kamu yang orang. kan? Orang. Oke. Ini harus diperjelas. Iya, orang. Tapi emang anaknya usil dan kayaknya curang. Aku nanya lah karena ada om-om yang berdiri. Aku tanya, "Kieu, katingong kawanku dah. Kamu melihat temenku enggak?" Dia nggak jawab apa-apa, kepalanya jatuh ke bawah, terus dari merem melek. Di situ aku udah mikir yang nggak mungkin kan manusia. Ini kalau umur kepala- berapa? Kamu umur berapa pas itu? 7. 7 tahun. Terus. Di situ aku mikir dong kak, Nggak maksudnya mungkin. kalau karena kan aku udah tahu rasa sakit kan, Yes. udah tahu darah, udah tahu apapun kalau kepala terputus dari badan itu nggak mungkin bisa hidup. Iya. Menurutku gitu. Jadi aku lari ke rumah, itu aku demam 2 minggu. Nah selama demam oke. itu mulai deh tuh aku melihat mungkin yang bisa dibilang kalau sekarang kita bilangnya kuntilanak. Cewek-cewek pakai baju putih terbang nabrakin badan gitu. Pada saat aku sakit. Di situ mama baru Tunggu, mereka nabrakin badan kemana? ke aku. Karena kan tahu aku mulai sadar sama keberadaan mereka. Jadi kalau misalnya kamu tidur gini pas buka mata, tek tiba-tiba mereka di atas gitu. Iya, makanya Conjuring nih ya. tapi serius kak. Gak ada awal tuh. Terus kita sampai hari ini. Beda. Kali ini tahu-tahunya beda ya. Iya. Percaya nggak percaya, Aduh, waktu aku sakit itu, aku tidurnya di atas badan mamaku saking nggak berani. Karena ketika aku tidur menghadap atas, itu ada aja gitu loh Dan gangguan. mereka Cocok cenderung, kalau aku nggak salah, mereka cenderung datang pada saat kita lagi nggak fit. Betul. Betul ya, betul Itu ya. betul. Jadi di situ aku kayak ngerasa yang, wah udah nih nggak bisa, aku takut banget gitu. Jadi aku tidur Pasti sama sih. mama, dan di situ mama juga ngasih pengertian ke aku yang, kamu jangan malah mikirin, jangan malah takut dilawan. Enggak, mereka nggak ada. Jadi mama masih berusaha yang, Oke. enggak kok anak gue nggak mungkin kayak gue dulu gitu. Masih berusaha yang, enggak kak, nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja, yang kamu lihat di rumah ini cuma ada mama, papa. Tapi aku terus-terusan ngomong, mah Ini, itu ada yang besar, itu. ya mah itu dia ngapain di atas rumah kita gitu. Aku selalu ngomong. Emang bawel kan ya kelihatan. Iya. Udah sih, udah terlihat sih. Udah terlihat ya dari awal. Terus dari 7 tahun sampai kapan tuh titik baliknya kamu Ya udah mulai merasa kayak oke lah, ini udah mulai. ya udahlah, Ya lu udah. kalau misalnya lo mau ada di sekitar gue juga ya udah gue santai aja gitu. Kalau ditanya, mungkin itu lebih ke nerima ya. Iya. Nerima. Ya, Nah, nerima kemampuan lah. aku itu SMA. SMA. Umur berapa tuh? SMA berarti umur 16 tahun. 15-16 tahun Iya, ya? Oke. 15. Berarti selama itu tuh dari yang kamu sakit itu lah ibaratnya kamu udah mulai. Kamu kalau ngeliat takut? Itu masih berarti SMP masih takut, ini masih takut. Takut dan nggak pernah berani untuk bicara. Jadi kalau Oke. mama nanya, kak kamu masih ngeliat nggak? Aku selalu ngomong enggak. Oh, Gitu. gitu. Jadi aku nggak mau Denial sampai lah ya. nggak mau sampai mamaku juga Ya, tahu, khawatir, orang jadi sekitarku khawatir, tahu, khawatir. karena aku takut dikira aneh. Yes, Jadi aku malah yang enggak kok. Mereka mau ngomong aku kayak enggak. Pokoknya aku cuma punya temen ini yang kelihatan gitu. Mereka bukan temenku. SMA itu pun aku nerima karena aku mengungkap kematiannya sahabatku sendiri. Oke. Itu yang membuat aku kalau kayak ketampar aja, Frey, sadar ternyata ini tuh bukan harus Yes, benci. Dengan aku menerima, artinya memang aku membantu orang lain. Yes, yes. Iya. Karena memang banyak banget orang yang maksudnya punya gift kayak kamu, tapi karena nggak tahu mau nyalurin giftnya kemana, akhirnya ya udah di situ-situ aja. Bahkan Iya, kadang-kadang benar. ada juga yang akhirnya giftnya diambil. Iya. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, dari umur 7 tahun, 15 tahun, 16 tahun kamu udah mulai nerima, sekarang kamu 21 tahun. Nah, dari selama ini yang paling serem tuh, yang paling bisa dikatakan paling mengerikan itu pengalaman kamu tuh yang mana? Ya, ini nih. Pengalaman aku yang ketika aku astral projection. Astral projection itu kamu Keluar dari badan, iya. Insidious ini. Iya, tapi itu benar. Iya, Cuma nggak bisa balik. Maksudnya nggak bisa balik, Kak. Yang bikin panik. Tapi biasanya kamu astral Langsung bisa balik, iya. Ini nggak bisa baliknya kenapa? Nggak bisa balik karena ada suatu kiriman yang nahan badan aku. Jadi percaya nggak percaya, kan kalau kita nganggapnya mungkin ya dukun itu cuma nama aja dukun. ternyata emang Nggak ada. mungkin dia bisa melakukan apa-apa. Ternyata real memang bisa. Ternyata real. Ketika orang mempelajari ilmu makin diperdalam dan dia memang sudah niat untuk arah yang negatif, tahu tuh, aku tahu. itu bisa terjadi. Itu umur berapa? Anyway. Baru 2020. Oh gitu tahun. Oke. Iya, itu parah. Itu parah sih, itu parah Karena banget aku sih. tidur
bener-bener tidur dari malam, baru bangun lagi jam 7 malam. Tapi mama tuh udah berusaha bangunin gitu-gitu. Jadi separah itu yang Oh, jadi kayak mati suri gitu ya? iya, Kayak kamunya hidup tapi soul kamu tuh, jiwa kamu nggak ada di nggak dalam di badan. badan. Tapi kamu melayang-melayang bisa ngelihat itu badan aku di situ dan kamu mau masuk gitu. Enggak, justru aku tuh ditarik ke dimensinya mereka, maksudnya ke ceritanya si makhluk. Jadi bener-bener aku nggak bisa kemana-mana. Udah kemana-mana Nah ini gitu. tapi beneran kayak Insidious banget yang waktu kayak Iya anaknya sih. tiba-tiba hilang, Iya sih, papanya harus ke situ. Iya, gitu. tapi Iya, itu benar. Yang di Iya, film iya. luar negeri itu maksudnya anak-anak yang mungkin mempunyai kemampuan kayak aku itu yes. kita bisa relate hal itu gitu. Dibandingkan sama film horor Indonesia yang setannya nyekek nyamperin Iya, karena kan? emang hantunya nggak mungkin menyakiti kita. Iya Oke, sih, oke. Aku mau nanya lagi nih, Fris. Kenapa ini mungkin kamu tahu, mungkin kamu nggak tahu, tapi aku mau nanya aja gitu kan. Kenapa kalau misalnya hantu di Indonesia gitu ya, kenapa kuntilanak dan pocong, dan kenapa kalau misalnya hantu di Amerika dia lebih cenderung ke vampire atau ke Dracula, itu kenapa? Apa sesuai budaya gitu atau gimana? Iya nggak Kalau sih? ini sepengetahuan Oke, Frisnya oke. ya, dari menurut aku, karena memang mereka itu kan bentuk energi kan. Iya, Mereka mengikuti apa yang kita bayangkan. Ah, Dan kita kayaknya dari kakek nenek moyang kita benar. memang sudah membayangkan apabila ada orang meninggal dan dia menghantui kita, bentuknya seperti itu, looknya perempuan, pakai baju putih. Jadi mereka ketika kita ngebayangin pohon pasti ada kuntilanak. Cuma ngebayangin aja, Oh, ya gitu. energi Iya, itu iya. Diserap menarik ya, menarik Masuk akal untuk mereka sih, dan sebenarnya. jadi bentuk gitu. Nah kalau di luar negeri karena mereka nggak pernah ngelihat pocong, bener. Pada Jadi- saat ada pocong diketawain. Iya. Kayak prank mungkin. iya jadi mereka malah ngebayanginnya ya kayak gitu, yang bertaring, Iya. matanya merah. Oke, ini aku mau nanya lagi. Sepengetahuan aku, ini apakah benar atau enggak, aku mau nanya sama kamu ya. Kalau misalnya sepengetahuan aku kan ada misalnya kayak orang yang hidup di dunia ini gitu kan, terus meninggal misalnya, dia akan menjadi ya, kalau misalnya dia meninggal, ada yang stay di sini, ada yang langsung kayak ke neraka atau ke surga nih misalnya nih. Tapi yang stay ya udah dia anggaplah ini kayak netral. Tapi ada juga orang jahat yang mati dan dia menjadi hantu yang jahat nih gitu kan. Ya kan ada, tapi dia ini kan udah dua tuh, udah ada hantu yang baik, ada Yang hantu baik, yang benar. ada jahat. Tapi ada juga ini yang bukan hantu, ini iblis gitu loh. Dan ini emang beneran ada 3 tingkatan ini atau aku cuman kayak ngasal-ngasal doang? Benar, ada beberapa tingkatan, kayak misalnya antara setan, jin sampai ke yang paling kuat tadi. Tapi memang kalau misalnya yang paling kuat itu nggak sembarangan untuk bisa ketemu atau berinteraksi. Iya, iya. Karena memang mungkin Itu ibaratnya mereka menurut dia, jenderalnya ya? iya kalau kata kita kayak RI satunya. Ngapain Ya ketemu? ngapain gue ngeladenin lo gitu. Tapi kalau yang tadi kakak bilang ada orang jahat yang meninggal akan menjadi hantu jahat, itu enggak. Semua orang yang meninggal itu memang sudah beda alam sama kita. Oke. Tapi akan ada jin yang menyerupai dia. Jin. Jin ya. Jin yang menyerupai dia, tapi Oke. menyerap semua sifat dia. Kan dia tahu nih orang pernah ngebunuh orang, merampok orang atau apa, ya jin itu akan terus-terusan menjadi jahat. Ya, Karena dia ya. meniru. Misalnya gini ya, misalnya kayak aku punya kakek, terus kakek aku meninggal, terus tiba-tiba di mimpi aku tuh datang tuh kakek aku datang ke mimpi aku, terus kayak misalnya dia mau komunikasi, bisa jadi itu sebenarnya bukan kakek aku, tapi bisa jadi itu jin yang menyerupai. Betul. Walaupun di mimpi gitu. Iya, karena dia lebih ke menyampaikan memori yang masih terserap di tubuh kakek. Nah, waktu itu nyokap bilang, iya nih Baya kan, gua manggil kakek Manggil gua kan kakek Baya. Baya. Kan. Baya datang lagi nih, nggak mungkin mah, Baya itu udah nggak di sini, Baya itu udah di surga. Kalau misalnya ada yang menyerupai, mama doain aja. Gua ngomong kayak gitu sih sama nyokap. Berarti itu Bener, bener ya? Bener itu ya? bener. Bener, bener. Oh, kakak tahu janjian kakak anak indigo? Enggak, tapi aku kayak gini, aku kayak Ada gini. rencana ya sebenarnya. Enggak, tapi aku kayak gini nih, Fris. Soalnya aku tuh orang yang maksudnya kalau misalnya aku tuh orang yang positif, ya kan. Dan aku tuh kalau misalnya main-main ke suatu daerah dan segala macem, aku tuh bukan orang yang tetang tenteng. Iya. Dalam artian kayak gue mau kesini terus Menantang gitu ya. mikir macem-macem negatif apa segala macem. Tapi aku pun nggak suka ketika kalau misalnya aku traveling, misalnya kayak waktu itu ini pengalaman aku ya, aku traveling. Ya kan aku masih Spike, aku tidur di suatu pantai, nama pantai Balai Kambang Malang. Ya kan ini ada ini ada sungai, ini ada laut, ketemu air payau di tengah-tengahnya, di depannya ada gazebo. Aku tidur di situ. Ya kan? Tidur di situ tuh. Terus tiba-tiba udah malam, udah gelap banget, aku pasang-pasang lampu tuh di situ. Tiba-tiba si Spike kan tidur samping aku. Ya kan tiba-tiba zut 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 Spike gitu-gitu. Oke. Dari jam 8 sampai jam 10. Udah fix itu, udah fix. Dari jam 8 sampai jam 10, aku bertiga sama tim aku. Aku bilang sama tim aku, Spike nggak bisa tidur nih.
gue pindah tidur ke mobil yang masih spike ya. Aku pindah tidur ke mobil, tiba-tiba pagi-paginya kata temen aku tuh tiba-tiba pas pagi-paginya temen aku tuh pucet. Terus aku nggak nanya kenapa, karena belum makan, belum ngapa-ngapain, lapar kan. Aku bilang masak, langsung kita masak, makan. Tukang cuanki datang tuh sekitar jam 7, jam 8 aku pesen, tukang bakso datang, aku pesen, kita makan, udah kenyang, baru aku tanya kenapa. Gue diliatin sama orang gede banget gitu, matanya merah. Berarti kan orang itu datang setelah Spike tuh nggak ada di situ. Iya, si makhluk itu. Iya kan, si makhluk itu datang setelah Spike nggak ada di situ. Nah, aku cuman nggak sukanya adalah kita tuh datang ke situ nggak ngapa-ngapain, nggak tentang-tenteng, nggak sembarangan, nggak buang sampah sembarangan, nggak ngotorin tempat ini, rumah mereka misalnya kan. Tapi kenapa mereka harus ganggu? Gitu. Kenapa mereka harus ganggu? Kalau menurut aku sebenarnya bukan ngeganggu, Okay. karena kan sebenarnya secara pribadi kakak itu adalah orang yang termasuk lebih peka. Ya. Mungkin karena sering juga sama Spike, apalagi Spike ya. Ya. Yes. Maksudnya hewan apapun itu mereka peka banget sama keberadaan mereka. Oke. Nah karena masing-masing dari kita punya yang ngejagain, nah mungkin si makhluk itu berusaha untuk interaksi sama kakak. Gue mau nyampein sesuatu nih, siapa tahu tempat Oke. yang kakak tidurin itu sering dipakai sama orang-orang yang nggak baik. Bisa juga. Jadi dia malah pengen cerita Dia pengen. sebenarnya. Tapi karena ada sosok-sosok penjaga, dia nggak mungkin bisa jadi bentuk. Oke. Ketika kakak udah pindah, dia Baru tahu dia feel-nya, datang tuh. dia dateng. Penjaga tuh gimana sih sebenarnya maksudnya? Masing-masing orang itu ada yang ngejagain kita. Ada yang dari keturunan, keluarga, Oke. ada juga yang Itu ketempatan. pasti gak sih? Pasti. Oh. Cuma kan beda-beda nih, Iya. kayak pernah dengar nggak kakak ada orang yang katanya udah kecelakaan 3 kali sampai masuk di bawah truk, Yes, tiba-tiba dia sering. berdiri, Masih iya selamat selamat gitu ya. aja. Nah percaya nggak percaya ya, kalau Iya kata juga. orang kan itu memang ya takdir dari Tuhan. Tapi memang ada juga pengaruh dari sosok yang ngejagain kita. Iya. Karena ada jam-jam, ada tanggal, ada hari tertentu di mana mereka sama kita tuh menyatu dan kuat. Oh. Nah kalau yang kakak itu dia ngasih feeling, selalu ngasih feeling. Ketika kakak ketemu sama orang lain, kakak itu kalau udah nggak bener, feelingnya gue nggak serak sama orang ini, itu pasti bener. Walaupun kakak denial, Oke. itu selalu bener karena dia selalu ngasih feeling gitu. Jadi beda-beda soal Iya, penjaga iya, kita. Apa, kadang nih jadi gini, gua kan orangnya tidurnya kan bangor lah, jadi bangunnya siang. Kadang misalkan gue buat janji jam 8 pagi, ini gue lupa buat alarm nih, jadi gue baru tidur jam 5 pagi, tiba-tiba yang biasanya gue bangun jam 12 nih, tiba-tiba ini nggak tahu, gini gue pemikiran aja, apakah gue tiba-tiba bangun jam 7:30 gitu, Dikeplak kayak gitu. bangun Bangunnya bangun kaget. kaget kayak 7:30 set bangun, oh iya, gue langsung buru-buru gerak. Tapi gue bingung, gue biasa bangun bisa siang, ya, bisa gitu. gue bangun ini? Apakah gue biasa buat alarm? Kan aku buat alarm kan orangnya. Kalau nggak ada alarm nggak bakal bangun, itu udah fix. Tapi kali ini misalnya ada janji, bangun. sering banget gue terjadi. Apakah mungkin? Ya bisa jadi. Bisa jadi gak sih? Bisa jadi banget. Bisa jadi banget ya. Karena kan itu bentuk interaksi dari mereka ke kita. Karena dia udah ngikutin kita dari kita kecil mungkin. Dia udah kenal kita banget. Ini Jadi kan pasti ngejagain. Pasti Tapi ngejagain. mau tanya, kamu tuh berarti udah kenal apa sama yang jagain kamu? Udah. Udah Jangan ya. kamu ada berapa tuh? 3. Ada 3. Tiga, waduh. Tapi yang orang-orang tahu si Marsha. Aku tahu cerita itu tuh. Iya. Nah, Marsha tuh bukan Kamu tahu nggak? keturunan. Anggaplah aku belum tahu. Oke. Ya kan, anggaplah aku belum tahu. Bisa kamu kasih tahu nggak pertama kali kamu ketemu Marsha dan kenapa kamu memutuskan kalau misalnya ini nih bisa jadi teman dan segala macam? Aku ketemu sama Marsha tuh berarti mungkin ya Kak, Iya. udah Iya, lupa oke. juga berapa tahun. Kira-kira ya. Iya, 3 atau 4 tahun. Pertama kali aku 4 tahun lalu, lancar untuk bicara. Aku tuh ketemu Oh, dia. maksudnya umur Umur. 4 tahun? Iya. 4 tahun coy. Gua Cuma kira- kamu masih ngapain? Ini kita udah bicara. Gue 4 tahun Lanjut. masih kayak gini cuy. Ini bareng. Lereng iya. Kan udah ajar ngomong kan kita. Iya, Iya. benar. Nah di situ aku inget banget di bawah rumah bawah tangga itu kan ada tempat untuk taruh sepatu, rak. Dia tuh duduk, terus dia tuh ngomong, Oke. kamu mau main sama aku nggak? Dan lagi-lagi aku mikir itu manusia, mau kakak karena dia lebih tinggi dari aku. Marsha kan kalau bisa dilihat, maksudnya Marsha kalau dilihat, Habis dikasih kursi. Kalau Marsha apa? Marsha kalau dilihat itu umurnya 7-8 tahun jadi lebih tinggi. Oke. Dan si Marsha ini ya aku ngomong kayak mau kakak. Nah dia tuh ngajarin aku buat nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Serius? Jadi Kak pertama itu yang bikin mamaku takut sebenarnya. Aku nyamperin mama
mama terus aku nyanyi twinkle twinkle di situ mama malah hah Lihat siapa merinding yang nih boy. siapa yang ajarin gitu mama nanya dong siapa yang ajarin gitu. Dan aku dengan santainya anak kecil dan polosnya anak kecil kata mama aku malah ngomong kakak main ya mas sama kakak. Jadi aku apapun tuh main sama Marsha dari kecil. Dan aku kalau misalnya pulang ke Bangka ke Jakarta naik pesawat, yang aku tahu Marsha juga beli tiket. Karena dia ngikut selama ya? di pesawat dia tidak gitu. duduk di samping aku. Tapi kalau aku udah turun dari pesawat ada dia aja. Jadi kayak menurut aku memang selalu ada berarti dia. nggak selalu di rumah gitu, dia ikut. Enggak. Kalau aku mau tidur dia selalu ngomong aku pulang dulu ya. Dan itu yang membuat aku yakin kalau Marsha itu adalah sosok yang positif. Karena sopan. iya sih. iya, dan dia juga mengajarkan Kak. Iya, Kalau dia dulu ngajarin. aku ketemu sama makhluk, aku aja ngomong misalnya, aku ngeliat bapak-bapak, dia ngomong gitu kayak cu bla bla bla, aku malah jawab, iya kakek apa kan kalau orang lihat, ya aneh banget, sih. ya kan? Marsha yang ngomong, Vicky, kalau kamu melihat yang seperti itu, dia nunjuk yang kakinya itu nggak kelihatan ke bawah, kamu bicaranya dalam hati, karena kami akan mendengarkan. Nah, aku kira Marsha ini orang yang bisa bikin aku punya kekuatan gitu, guys. Jadi kayak aku ngomong udah mati, dijawab, iya aku keren loh bisa ngomong udah mati. Dan kata dia, ini rahasia kita ya. Nah, itu yang bikin aku tuh, oh ini baik ya. Mungkin kalau dia bilang ini bukan rahasia juga kita, sih. aku akan ngomong ke Akan semua ngomong orang. terus. Iya, Kamu tau gak, aku bener, bisa dong ngomong dalam hati. Kita ngomong dia dalam hati, pasti orang, ih aneh gitu. Tapi dia selalu ngomong ini rahasia kita. Jadi kayak, gak tau ya, tapi Marsha tuh baik banget gitu. Pernah nggak Marsha tuh sampai si Marsha nih dia ngerasa kalau ada suatu gangguan dari makhluk lain yang benar. membahayakan kamu dan membahayakan dia juga? Pernah ya? Sampai Marsha seorang Marsha gitu kan? Marsha gitu ya? Pernah Kak. Bahkan Marsha itu pernah diculik sama dukun. Hah? Makanya ya percaya nggak percaya banyak banget anak indigo di luar sana yang selalu ngomong maaf kita pasti dibenci banget sama dukun karena memang itu terjadi gitu. Ada dukun yang menculik dia, mengambil dia paksa dan si Marsha itu dimasukin ke kayak kendi tapi udah didoain. Dan aku tuh malah dikirimin sama makhluk yang persis kayak Marsha. Tapi aku baru sadar pada saat di rumah. Karena itu makhluk diem aja kan, tapi persis karena ya jin mampu untuk menyerupai gitu. Dia bener-bener kayak Marsha tapi diem aja. Jadi aku mulai ngerasain kayak enggak, ini bukan Marsha gitu. Udah bisa ngebedain untungnya. Terus kamu ngomong manggil, gue manggil terus ngerasa kehilangan. Berapa lama tuh kehilangan? 3 hari atau 1 minggu ya. Terus akhirnya dia bisa bebas gimana caranya? Nah, lucu banget Marsha tuh emang lucu banget kalau dia cerita juga pasti kakak lebih ketawa kali ya. Kalau Marsha yang cerita aja langsung aja, terserah sih, Esron nih. Mikir nggak cukup. Mikir nggak cukup. Gitu Ten. Iya Kalau udah. mikir cukup dia udah cerita. Iya. Oke Marsha, ntar. Jadi si Marsha itu ngomong kalau lagi ada klien si dukun. Pokoknya ada yang datang katanya dan dia lagi minta untuk sosok penjaga menemani dia di rumah, ngejaga usahanya dukun. Masih banyak kan orang yang minta kayak gitu. Si Marsha, si dukun ini lagi ngebukain kayak genderuwo ke apa. Si Marsha menyerupai genderuwo. Oh iya. Jadi yang diambil sama si dukun si Marsha nih. Oh genderuwo ini yang ngejagain rumah kamu yang nanti ditaruh di jimat, dibawa pas di luar udah dia jadi Marsha lagi kabur. Yang penting dia keluar. Dia pinter juga. Boleh. Marsha. Nice. Kalau di Harry Potter namanya shifter. Merubah bentuk dia. Cakep banget, nice banget. Oke. Gimana sih masih bahasin apa? Gue agak merinding terus sih. Ya, kita lanjut lagi. Lanjut ngobrol sama Marsha. Lanjut lagi. Gak apa-apa loh. Ngobrol ke hal berikutnya. Anyway, aku sih senang maksudnya kamu ngebagiin pengalaman-pengalaman baru ya buat The Red Room. Terutama ini seru banget sih. Ini seru banget. Ini pertama kali The Red Room. Sebelum kita bergerak ke sesi selanjutnya nih aku mau nanya nih beberapa nih. Jadi kalau misalnya tadi kan menyangkut sedikit soal dukun ya. Berarti kalau misalnya bener nggak kalau misalnya ada orang datang ke dukun kalau ingin usahanya sukses dia harus menumbalkan sesuatu? 95% itu iya. Biasanya penumbalannya tuh yang seperti apa sih? Kalau dukun itu kan gini, mereka memang aku bisa bilang mungkin dukun itu profesi kan. Iya benar. Karena mereka terbiasa melakukan hal-hal cenderung ke arah yang negatif. Jadi ketika kita minta sesuatu kekayaan ke mereka,
mereka itu kayak penghubung doang antara kita sama jin. Iya. Perjanjian antara manusia sama jin. Oke. Dan di situ dimana jin itu bakalan ngomong dan dukun juga bakalan ngomong, tenang aja yang ditumbalin musuh kamu kok. Kita pasti malah semangat dong, musuh kita yang kenapa-napa. Musuh kamu kok aman. Pertamanya mungkin memang iya, musuh kita yang akan kenapa-napa atau sampai meninggal. Tapi lama-lama itu semua akan bertambah sampai akhirnya ke orang yang paling kita sayang. Oke. Tapi sebelumnya bisa nggak nih kalau misalnya kita ngebuat perjanjian, oke, kita one time deal aja deh, lo kasih gue 500 juta misalnya, abis itu tumbalin satu ini, abis itu kita putus kontrak. Atau kalau begitu kontrak itu dilakukan, kita udah langsung terikat seterusnya? Jarang ada yang bisa lepas. Jadi langsung terikat seterusnya, men. Nggak usah lah berarti. Nggak usah. Kita nggak bisa nipu-nipu. Kita nggak bisa. Kita ditipu nanti. Iya, karena kan dia malah merusak pikiran kita juga, Kak. Iya benar. Dia mau bikin kita yakin sama dia sampai akhirnya kita juga ngebayangin kalau iya udah ada nih duit dari jinnya, padahal mungkin nggak ada. Makanya sebenarnya emang nggak akan bisa sih kita berharap apa sama jin. Segala sesuatu yang buruk itu nggak bisa kita andelin ya lah ibaratnya. Yes. Yang bisa kita andelin Tuhan. Betul. Tuhan. Gitu. Oke. Baru kali ini ya Ron di podcast ini nyebut Tuhan. Kita lanjut ya, Bis. Lanjut Ron. Oke, anyway, ini nih. Kamu kan sekarang 21 tahun ya? 21 tahun. Kita mau ngobrol-ngobrol nih selanjutnya soal love life ya, Jo. Love life, man. Ini momen yang jarang sekali, sekian sekali mungkin orang tahu mungkin ya aku. Iya bener, aku nggak pernah. Oke. Nah, ini kita mau nanya dulu nih sama kamu nih, Fis. Dari dulu sampai sekarang kamu 21 tahun ini kan kamu punya mantan dong pasti kan? Iya. Ada berapa mantan kamu dan pacarnya berapa lama? Kalau misalnya kayak cinta monyet yang 2 atau 3 bulan nggak dihitung. Oke. 3. Ada 3 mantan kamu. Itu paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama? Paling cepat 1 tahun 6 bulan, paling lama 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Oke. Selama itu kamu pernah nggak pacaran dan masuk ke dalam suatu hubungan yang bisa dikatakan kalau orang-orang zaman sekarang sih bilangnya toxic. Yes. Toxic. Wow, pernah banget. Oh, pernah banget ya? Iya. Pernah, tapi pakai banget. Iya. Pakai banget. Kenapa banget? Karena banget. mulai cari tahu kan, bener nggak sih ini Kalau toxic? hubungan Iya, dan sebenarnya yang toxic itu dia atau aku sih, karena selama ini itu kan kejadian di tahun 2017. Oke. Udah lama banget. Kalian seumuran? Enggak. Enggak. Dia di atas aku. Berapa tahun? 2. Oke. Masih oke lah ya. Ya, masih lah. Terus aku tuh terbiasa karena dia sering yang ngatain aku, jadi aku yang malah kayak ngehukum diriku sendiri kali ya. Aku selalu ngomong kalau oh iya Fris, ini mah bukan dia yang toksik, emang kamu deh kayaknya yang toksik buat orang sekitar. Karena kamu baik. Oke. Buat pasangan baik, gitu aku rasanya. Jadi terlalu terpaku sama kata-kata dia sampai aku tuh ngerasa memang akunya kayak yang buruk. Dan aku trauma banget, bener-bener trauma. Ini kalau ngebahas ini pasti aku gemeteran karena masih apa ya, kalau ingat pokoknya aku nggak berani untuk cerita dan terbiasa sama ancaman dia yang kalau nggak akan ada Fris cowok yang sayang sama lo selain gue gitu, nggak akan ada cowok yang mau sama lo selain gue. Dan penyerangan dari dia tuh bukan cuma kata-kata, aku udah secara fisik aku dipukul dan dia papain, secara mental juga iya. Mama dia juga ikut campur, jadi udah parah banget. Ikut campur? Aduh, piranha mamanya tuh. Terus. Karena awalnya jadi gini Kak, aku tuh kalau deket sama orang itu pasti deket sama keluarganya dulu, baru sampai akhirnya jadi pacar. Sama dia tuh awalnya nganggap temen karena memang mama kita temenan, aku sama kakaknya temenan. Jadi sama dia juga ya udah temenan aja gitu. Sampai akhirnya pas dia nyatain buat kita pacaran nih, aku tuh nanya dulu ke kakak dia dan ke mama dia, jadi aku yang izin. Tante ini nembak, oh terima dong, kan tante maunya mantu kayak kamu gitu lah, kayak namanya cinta-cinta gemes. siap. Tapi itu aku udah dewasa sih. Cia dewasa ngakuin. Boleh dia terus. Abis itu Aku pacarannya. cuma mau kamu tahu, kalau misalnya aku belum punya istri, keluarga aku baik-baik loh. Kalau misalkan. Terus. Kelihatan kok istri kakak juga baik. Tetap ya istrinya baik. Terus aku tuh ngomong lah sama mamanya, sama kakaknya, pokoknya apapun. Nah aku dari dulu kalau dia pacaran sama aku, itu ngabisin waktunya di rumahku, kayak kita main PS. Yes. Main di rumahku. Tapi jam 8 itu maksimal dia ada di rumahku. Aku pasti suruh pulang. Karena aku tahu dia punya kegiatan lain, dia kuliah dan lain-lain. Ternyata setiap pulang dari rumahku tuh dia ke cewek lain.
dan pulangnya itu jam 1 jam 2 pagi. Tapi yang ditumbalin nama aku. Jadi ya Jadi mamanya dan keluarganya tuh taunya menganggap main nama kamu sampai jam 2 pagi. iya, ini mah emang si Frisly nih yang rusak anak gue, bla bla bla, selalu jadi omongan kayak gitu sampai anaknya kenapa-napa tuh aku terus yang disalahin karena memang ya mungkin ya kalau sekarang aku boleh ngomong dan bisa ketemu sama tante. Iya, ya ternyata aku baru sadar kalau yang bermasalah itu ya mereka, bukan aku, karena ternyata banyak yang mempunyai masalah sama mereka dan kejadiannya sama. Drama. Iya sih, Betul. tapi benar sih. Kamsahamnida. Tapi orang yang toksik tuh emang kayak gitu ya Kak, dia akan merasa dia yang benar dan berusaha untuk bikin kita yang ngerasa salah. Nah, sebenarnya gini sih. Jadi di dalam kehidupan ini akan ada lah, Tuhan pasti ngirim lah orang-orang yang emang ditujuannya, oh ini orang yang buat jadi pacar lo, oh ini orang yang buat lo latihan, buat lo naik buat Masuk, lo naik benar. ke step berikutnya. Jadi mungkin yang kamu ketemuin kemarin ya emang itu adalah proses pelatihan kamu untuk membentuk kepribadian kamu jadi lebih kuat secara mental dan secara karakter juga. Jadi anggaplah itu kayak latihan lah, karena selama hidup ini sampai kapanpun, sampai nanti kita meninggal dan nanti di kedepannya kita pasti akan selalu dalam proses pelatihan. Pasti sih. Selalu, apapun itu, proses pelatihan kesabaran, proses pelatihan kebijaksanaan dan segala macam. Jadi ya anggap aja. Tapi memang ada juga orang-orang yang kalau misalnya dikirim sama Tuhan nih, ini adalah orang-orang yang kalau misalnya kita ketemu, mereka adalah orang-orang yang bisa membangkitkan sisi terburuk dari kita. Jadi ibaratnya pelatihan yang kalau misalnya, kan ada nih misalnya, kalau misalnya orang latihan, misalnya ada orang latihan ringan, ada juga orang latihan fisik yang berat. Nah ini kita udah dikasih latihan fisik yang berat nih, jadi Tuhan mau lihat nih, kita mampu apa enggak nih buat ngadepin latihan fisik yang berat. Anggap aja kalau orang-orang yang udah masuknya ke hubungan toxic relationship itu adalah latihan fisik yang berat, karena kan mereka udah mukul mah, udah fisik gitu. Itu udah latihan fisik. Kalau pemain bola abis latihan muntah-muntah kecapean, ibaratnya kayak gitu. Dan tapi yang kayak aku bilang tadi, kalaupun kita udah melewati itu semua, terus kita melihat ke hal-hal yang sebelumnya udah kita lewatin, toh kita bisa ngomong sama diri kita, oh kita udah melewatin itu semua, dan kita udah bisa menjadi pribadi yang lebih baik Ya, pun itu. karena mereka. Yang penting sih itu, jadi Benar, pribadi yang benar. lebih Anggap baik. sisi yang itu sih. Tapi iya sih, aku juga nerapinnya itu sampai akhirnya aku baru putus sama dia. Jadi kan aku sebenarnya udah diselingkuhinnya dari hubunganku 7 bulan. Selingkuhin men, sampai makin. Diselingkuhin dari 7 bulan. Tapi aku bertahan hubungan sama dia itu 2 tahun 4 bulan. Itu 2 tahun 4 bulan ya. Dia dari 7 bulan sampai ke 2 tahun 4 bulan tuh aku udah digebukin. Dia minta maaf segala Aku macam. yang minta maaf. Oh, kamu yang minta. Oh. Bahkan putus pun aku yang ngajak buat balik. Karena itu tadi aku ngerasa ketika dia selingkuh, oh mungkin memang Ada yang salah sama kamu. iya akunya yang kurang. Terus apa emang dianya butuh pelarian dulu? Ya udah nggak apa-apa, yang penting dia masih sayang aku gitu. Oh, Ini masih itu udah salah itu berpikir. emang udah Kamunya juga salah. salah. Iya emang Kamunya salah. juga salah kalau gitu. Kalau kata orang, ada orang yang ngalamin hubungan toksik, tapi ketika kita sadar kita langsung cut off. Ada orang yang malah karena akunya kayak gitu Yes. lembek banget, jadi mereka ngelihat celah yang oh ya udah, Frisly mah diginiin minta maaf gitu. Ya udah, Biasa. pokoknya kita tutup aja tuh lembaran itu. Yes, Itu yes. jadi pengalaman yang positif Yes. aja anggapnya. Benar, Ya kan? benar. Biarpun itu adalah suatu pengalaman yang negatif, tapi bisa kita petik hal positif. Jadi pembelajaran untuk juga pembelajaran buat kamu di masa pribadi depan. kamu. Nah, sekarang gue mau nanya. Gas. Ini pasti viewers Banyak. mau tahu ya enggak? Iya, cuy. Iya, contoh kalau gini. Marsha, gue langsung Marsha dulu. Marsha. Oke. Sekarang kita mau nanya. Kriteria cowok yang Frisly suka tuh kayak gimana sih? Kita pengen tahu. Gini dulu, ini aja dulu. Secara kepribadian, secara fisik pun boleh. Boleh. Kalau kepribadian pastinya lebih dewasa. Lebih dewasa ya. Karena aku tuh suka kalau cari pasangan tuh yang bisa diajak sharing. Yes. Ya. Karena aku sadar aku tuh anaknya suka mikir 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan Nice, gitu. nice banget imajinasi berarti ya. Iya. Terus. Lebih ke kayak kalau misalnya nanti kayak gini, aku tuh menurut kamu lebih cocokan kemana ya, gini-gini gitu. Jadi aku suka yang kayak gitu. Terus yang kedua, aku bakal ngelihat cara dia memperlakukan perempuan. Karena menurut aku kalau dia bisa baik sama orang lain, dia memperlakukan orang dengan baik dan perempuan dengan baik, gimana kita kalau jadi pacarnya? Ya. Itu sih. Oke. Kalau untuk pasangan, kalau untuk fisik. Untuk fisiknya gimana? Nah, untuk fisik gimana? Selera kamu nih misalnya. Iya, nonton lagi ngaca-ngaca tapi gitu. selama ini aku selalu dapat pacar tuh yang mukanya tuh anak alim, baik-baik. Oke. Jadi aku nggak suka sama yang malah kayak bad boy.
Oke, siap. Looknya ya, Lu looknya. dia nggak masuk strong. Oke, lu bad boy banget soalnya. Aku potong rambut dulu biar kalau gitu. Mungkin aja kita pingin tahu aja. Siapa tahu kamu suka yang cowok yang lebih tinggi atau suka yang atau yang misalnya kayak kulit yang putih. yes kan, Atau gimana? siapa tahu ini berharap banget soalnya. Lebih Atau nggak ada tinggi. ekspektasi? Lebih tinggi ya? Lebih tinggi Lebih pasti. tinggi, Soalnya aku pasti. sadar kan. Oh iya. Oke, kamu suka yang lebih tinggi. Lebih Terus tinggi. kalau misalnya kayak mukanya putih atau kulitnya segi kayak gimana? Siapa tahu kan kamu ada Enggak sih, kereta. sama. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, kamu tuh kalau misalnya menurut kamu cowok yang ngedeketin kamu tuh harusnya tuh gimana sih? Yes. Cara cowok yang ngedeketin cewek yang bener tuh gimana gitu? Menurut aku Kayak jangan terlalu too much sih, jangan kayak Sandu, jangan terlalu Jangan tumas. terus yang kedua atau sih aku lebih banyakin ngobrol aja sama aku. Saya Yeah. aku suka sharing banget. Berarti intinya Oke. harus nyambung juga. Iya, kan, nyambung Kamu dulu. suka yang Penting. rapi dan wangi nggak? Itu termasuk penting nggak sih? Kayak rapi dan wangi? Atau menurut kamu nggak biasa aja? Yang penting nggak bau gitu? Iya, wangi Iya, iya, wangi iya pasti. Kalau rapi gimana? Dia harus tahu tempat sih, lebih ke sana. Jadi kalau misalnya dia emang nongkrong gitu kayak santai, karena aku anaknya juga nggak suka dandan Yes, kan. yeah. Jadi ya udah santai, tapi ketika memang kita datang ke satu acara, ya dia tahu aja dia harus pakai apa kayak gitu. Oke, oke. Oke. Sebenarnya kriteria tuh ini ya, gak terlalu neko-neko cuy. Iya. Untuk seorang Frisly. seorang Frisly. Jadi ini pada nyatet semua. Pada kayak gue bisa deh. Mereka langsung kayak gue bisa. Ingat, ada yang tiga yang jagain. Kalian masih punya harapan. Iya, masih punya harapan bos. Semangat. Lanjut kan. Terus kalau buat kamu ya Fis ya, date ideal buat kamu tuh apa? Date ideal, kencan pertama ideal gitu. Itu boleh apapun dan luas cakupannya kamu. Soalnya aku boleh. mau ke Disneyland sih misalnya. Waduh, nggak bisa jadi kan. Apapun itu. Gak tahu ya, tapi aku Nggak kayak ada ya? iya nggak ada sejauh ini, nggak ada kabar kan. Aku kayak dulu ya waktu aku pacaran sama yang dulu diajak kita tuh makan di mana ya, kalau nggak salah ada satu makanan baru yang nasi kucing ya. Oke. Iya kan, nasi kucing angkringan. Yes, Iya angkringan. itu aku inget banget diajak angkringan. Itu naik motor aku seneng banget, terus aku langsung ngomong gitu sama mama, tadi kakak habis jalan pertama kali, terus kayak pegangan tangan. Gila. Jadi kayak menurutku itu sampai sekarang aja buktinya aku masih ingat gitu. Siap. Iya, masih ingat. Jadi nggak ada. Nggak ada secara spesifik ya. Ini luar biasa banget. Ini boleh nih. Ini mantep nih, Ron. Ini mahal nih. Ini udah one of a kind sekarang One of a kind. nih. Tapi Zaman benar, kayak one of a gini. kind. Iya. Yes, benar, Kalau benar. sekarang mah lihat tuh jam tangannya apa. Iya. Misalnya nih atau gitu. Gini cuy, Tasnya biasa. apa. Solaria yuk. Kok Solaria? Ntar sponsor ya. Nggak apa, kita di endorse nanti. Solaria tiba-tiba. Kok Solaria sih gitu? Union dong. Union dong. Tapi benar loh, maksudnya aku ngalamin yang diledekin sama teman-teman pada saat iya, iya. pacaran. Karena teman-teman kan kalau mau deket Yes, gitu sama bener cowok sama. pada kita kan cewek-cewek ngerumpi kan. Mobilnya apa mobilnya? Siap. Gitu. Iya. Terus iya, serius. Kalau lagi pada ngerumpi mobilnya apa mobilnya gitu kata mereka. Terus aku kayak kita janjian di mall, tiba-tiba aku kayak datang Lucu nih, lucu. pakai celana, pakai baju yang udah biasa, terus rambutku dikunci dan mereka kayak kusut banget, lo naik apa? Naik motor, diantarin sama siapa? Sama cowokku kan aku sebut sama ini gitu. Hah? Kok lo mau sama dia? Kok ke mall ini naik motor? Oh, ada ya, Digituin. gitu. Ada ya, ternyata. Ada Ternyata digituin. Drama-drama Terus sinetron itu ada aku, juga. iya, tapi benar itu Iya, bener ya, terjadi, itu terjadi. Yes. Dan akhirnya aku beraniin buat ngomong aja, oh gitu, lu emang pacaran sama orang apa sama mobilnya? Aku gituin. Ya soalnya kan nanyanya, nanya Yes, pacar yes, mobil kan bingung kan. Benar. Akhirnya dia deal. Berarti kalau Iya. misalnya sekarang ini misalnya ada teman-teman kamu nih orang lagi atau misalnya kamu anggaplah kita lagi deket gitu kan, kita ketemu di jet ski cafe. Kalau misalnya orang itu nanya, tadi dia naik mobil apa? Oh, dia naik jet ski. Iya gitu. Bisa kan? Langsung ini anak ini. Dia nggak naik mobil, dia naik jet ski tadi. datang Beda tuh. sendiri, Ah, sorry gitu ya, beda sendiri. Nggak naik mobil gitu. Oke, Frisly, Gitu, ini men. kita punya sekitar 2 atau 3 pertanyaan Yes. terakhir ya. Paling. Sebelum kita menutup Red Room kali ini. Aku mau nanya nih. Oke. Ini pokoknya imajinasi aja, santai. Kita santai-santai Imajinasi. ya kan. Jadi ini pertanyaan yang harus ditanyain karena viewers Red Room Bad Boys itu pasti mau tahu. Pasti Oke. mau tahu. From scale of 1 to 10, kamu nilai diri kamu tuh berapa nih as a good kisser? 3. Iya. Gitu ya? Iya, serius. Kenapa gitu? Tahu.
Nggak tahu, kayak kalau menurut aku ya udah 3 atau 2 mungkin. Nggak Aku nggak mungkin jago. lah, Serius ya kan? Kak. Tapi ini nggak tahu sih soalnya. Serius, karena Jadi aku mungkin dia ngerasa nggak pede. Benar. ah, iya. Iya, Mungkin kamu ngerasa nggak pede. Atau mungkin ya Pengalamannya kurang. pengalaman lawannya mungkin ngerasanya, mungkin nggak tahu kan respon Pengalaman dari lawannya. yes, bisa jadi juga. Kalau tunggu lawannya Simba tuh Scar. Siskar Siskar. Gini. Iya, Cups ya. mungkin. Aduh. Mungkin. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini aku mau nanya nih, Fris. Kalau misalnya kamu lagi dalam suatu hubungan gitu kan. Ini penting juga. Kamu punya pacar, ya kan? Pacar kamu ini anggaplah dari nilai 1 sampai 10 dia di 6 atau 7. Ya kan, di 6 sampai 7 nilainya dia baik, kamu ngerasa cocok juga. Terus pada saat kamu menjalani hubungan ini, tiba-tiba ada nih satu orang lagi. Yang orang ini nih, orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu ini benar-benar selera kamu banget. Almost perfect lah dia. Almost perfect, 1 sampai 10, nilainya mungkin 9,5 sampai 10, sopan sama kamu, sopan sama keluarga kamu, bisa ngejagain dan segala macam. Ya kan? Tapi kan kamu lagi pacaran. Terus nih orang baru datang gitu. Nah, apakah kamu akan menjadikan dia sebagai opsi untuk menjadi pasangan kamu selanjutnya kayak orang ketiga, atau kamu akan tetap stick sama yang lama? Stick sama yang lama. Sejauh ini aku stick sama yang lama. Tapi kalau dilihat dari jawaban dia dari tadi sih, Iya, emang gitu. Gue udah menduga sih. Kenapa tuh? Gitu. Karena susah sih. Maksudnya kalaupun kalau kita bicara tentang orang itu 9,5 Yes. karena dia memang suka sama aku, ketika kita dekat sama orang atau kita suka sama orang, kita pasti nunjukin sisi baiknya kita. Benar. Tapi kalau kita sudah lama berhubungan sama orang yang 7 itu, dia jauh lebih kenal aku dan aku juga kenal dia. Gitu sih. Buat lo yang nilai 3, 4, 5, lu masih punya harapan. Lu masih bisa nambahin 3 angka lagi. Lu masih untuk punya menjadi masuk harapan. kriteria. Tapi kalau lo 3, nilai lo 3, nge-gym dulu. Nge-gym, push up, ya kan, pull up, dan six pack. Kalau enggak, jangan. Aduh, Jangan, belum aku. Nice try. Berarti kurang lebih kayak gitulah Kurang ya. lebih kayak gitu. Kurang Seru lebih kayak nih. gitu ya. Ini nih. Visi, thank you banget udah mau main. Thank you banget. Thank you Thank you banget, seru banget sih. Aku harap apapun yang kamu lakukan di kedepannya sukses. Amin. Keluarga kamu juga sehat, Amin. ya. Keluarga kamu diberkati. Semua hal yang kamu lakukan tuh diberkati. Yes, benar. Buat pemirsa The Red Room, jangan lupa buat follow Frisly nanti semua sosial medianya, Yes. ya kan, beserta sosial media temennya. Akan kita taruh di description box below, ya kan, kita taruh di description box Harus tuh, below. men. Harus ya. Harus. baik banget loh sama ini. Orang kayak nganggep si sosial medianya Marsha, ya udahlah ya, sosial Kita media. taruh. Taruh, men. Kita Biar nggak taruh. digangguin kan Iya sama ini. dong. Itu maksudnya. Tolong nanti kita taruh di sosial media, jadi jangan gangguin kita, aman. Oke, buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. Yes. Terus kasih dukungan kita dengan hashtag #AntiSkipIklan. Yes, itu. And we see you guys on the next video, Bad Boys. The Red Room.